Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-19. Kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat pertama hingga yang ke-6. Kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat pertama hingga yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Hosiana. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema kita di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, tema besarnya adalah The Promise, atau bicara tentang janji Tuhan. Dan tema kita secara khusus pada minggu ini adalah kitalah harta kesayangan Allah. Kita adalah harta dari kesayangan Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah yang setia dengan janjinya itu adalah tema utama di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Allah yang dinyatakan oleh Alkitab kepada kita adalah Allah yang setia dengan janjinya. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi sesuai dengan waktunya. Ada sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 1988 di Armenia. Ada sebuah keluarga yang sederhana, suaminya namanya Samuel, istrinya namanya Daniela, dan punya seorang anak kecil berusia 8 tahun namanya Amran. Suatu hari ketika Amran akan berangkat ke sekolah, papanya memanggil dia, memegang pundaknya, menatap matanya dan berkata kepada Amran, "Amran, kamu berangkat ke sekolah, kamu sekolah yang pintar, sekolah yang baik. Dan ingat pesan papa, apapun yang kamu alami, apapun yang terjadi dalam hidupmu, papa ada di sana, papa bersamamu." Lalu dia cium kening anaknya berlari ke sekolah. Beberapa jam kemudian, di daerah itu terjadi sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat. Seluruh gedung-gedung itu menjadi reruntuhan karena gempa itu, saudara. Keluarga ini panik mencari kabar tentang anaknya. Mereka berusaha telepon tapi tidak bisa. Listrik padam dan sebagainya. Lalu mereka cuma bisa dengar dari radio. Radio hanya mengumumkan bahwa telah terjadi gempa yang sangat dahsyat. Banyak gedung-gedung menjadi reruntuhan dan banyak orang tertimbun reruntuhan. Mereka menjadi cemas apa yang terjadi dengan anaknya di sekolah, saudara. Karena tidak mendapatkan berita, akhirnya Samuel memutuskan untuk berlari ke sekolah. Dia berlari menuju ke sekolah. Dan ketika sampai di gedung sekolah di mana anaknya bersekolah, apa yang dia saksikan membuat air mata tidak berhenti mengalir di matanya, di pipinya, saudara. Karena gedung sekolah yang berlantai 4 itu sekarang menjadi reruntuhan. Kemudian dia berusaha untuk berlari ke posisi yang diperkirakan menjadi ruangan kelas dari anaknya. Di situ dia menemukan ada banyak orang tua yang lain, ada anak-anak yang selamat dari reruntuhan. Mereka menangis, mereka memanggil nama anak mereka, mereka memanggil nama teman-teman mereka. Suasananya sangat memilukan. Di situasi tersebut, Samuel tidak tinggal diam, dia langsung melakukan sesuatu. Dia mulai menarik tiang-tiang reruntuhan, memindahkan besi-besi, bongkahan-bongkahan batu, dan mulai menggali, saudara. Salah satu orang tua di situ melihat apa yang dilakukan Samuel dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?"
Dan Samuel menjawab, aku sedang menggali untuk menemukan, mencari anakku. Lalu orang tua itu mengatakan, jangan, yang kamu lakukan itu tidak baik karena gedung ini tidak stabil. Tapi Samuel tidak peduli. Dia terus menarik tiang-tiang, dia terus menarik bongkahan batu, besi dan sebagainya, terus menggali. Sore hari, ketika sudah gelap karena tidak ada lampu, gelap gulita, satu persatu orang tua, anak-anak sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, saudara. Tapi sepanjang malam itu Samuel tidak berhenti untuk memindahkan balok, memindahkan tiang, menarik besi dan menggali untuk mencari anaknya. Ketika pagi hari matahari sudah terbit, saudara, orang tua yang kemarin datang lagi dengan jumlah lebih banyak. Anak-anak juga kembali datang, bawa foto, kemudian bawa lilin. Kemudian di situ mereka sekali lagi berdoa, menyanyi, menangis, memanggil nama orang-orang mereka kasih. Tapi sekali lagi Samuel tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia sepanjang malam sampai pagi itu, dia terus memindahkan batu, memindahkan tiang, menarik besi, menggali untuk mencari anak. Tiba-tiba dia dengar ada sebuah suara yang lemah, yang berkata, tolong, tolong. Tapi kemudian suara itu hilang lagi. Samuel dengan bersemangat kembali menggali. Dan tidak lama kemudian dia dengar suara, papa, papa. Dan dia kenal, itu ada suara anaknya, Amran, saudara. Dengan sekuat tenaga dia gali, akhirnya kepala anaknya keluar, saudara. Dengan senang dia berkata kepada anaknya untuk keluar dari gedung lubang itu. Tapi anaknya berkata, tidak papa, biarkan teman-teman yang lain keluar dulu, karena aku tahu papa tidak akan meninggalkan aku. Lalu betul, dia masuk lagi, yang nongol lagi anak orang lain, saudara. Satu persatu ditarik keluar, satu persatu ditarik keluar, saudara. Sampai yang terakhir keluar adalah Amran. Ketika dia keluar dari reruntuhan itu, papanya mengangkat dia, memeluk dia, dan dia berkata, papa, ketika terjadi gempa kami semua tertimbun pada menangis, tapi aku berkata kepada teman-temanku, jangan khawatir, karena papaku berjanji apa yang terjadi dalam hidupku, papa ada di situ bersamaku, saudara. Hari itu ada 14 anak yang selamat dari reruntuhan. Kenapa? Karena ada seorang papa yang setia dengan janjinya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang kesetiaan Allah terhadap janjinya, kesetiaan Allah melampaui kesetiaan Sang Bapa ini. Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Apa yang Dia janjikan itu pasti Tuhan genapi. Dan bacaan kita dari Keluaran pasal ke-19 mengatakan kepada kita sebuah janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada umatnya? Apa janji Tuhan kepada kita? Tuhan berjanji untuk menjadikan kita umat kesayangannya. Ini yang menjadi tema di dalam bacaan kita, bahwa Tuhan berjanji menjadikan kita sebagai apa yang paling berharga di mata Tuhan. Karena begitu sayangnya Tuhan kepada kita, karena begitu berharganya Tuhan kepada kita, maka Allah mengutus anaknya Yesus Kristus mati bagi kita, supaya kita tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Itu adalah bukti dari kasih Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita memang umat kesayangan Tuhan. Kita adalah harta yang paling berharga di mata Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 dan 2 mencatat umat Israel ketika keluar dari Mesir, maka mereka melakukan perjalanan selama 3 bulan lamanya. Lalu tibalah mereka dikatakan di Gunung Sinai atau di padang Gurun Sinai. Di situ mereka berada di Gunung Sinai dan berkemah di bawahnya, saudara. Lalu di ayat ketiga dikatakan bahwa Musa kemudian naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima perintah dan ketetapan Tuhan yang harus dia sampaikan kepada seluruh umat Israel. Di ayat ketiga dikatakan, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Dan pada ayat ke-6 Tuhan berkata, inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara, di ayat ketiga dikatakan, Tuhan berkata, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Ayat ke-6 mengatakan, inilah semuanya yang harus kau katakan kepada orang Israel. Di antara kedua kalimat Tuhan ini, ayat ketiga dan ayat ke-6, di tengahnya terletak segala ketetapan, segala prinsip kehidupan, kebenaran yang sangat penting yang harus disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Pertanyaannya adalah, apa isi kebenaran yang harus disampaikan oleh Musa kepada orang Israel? Di dalam ayat ke-4 hingga ayat ke-6 ada 2 prinsip penting yang harus diketahui oleh orang Israel. Pertama,
yaitu berbicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan kepada umat Israel, karya Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Dan yang kedua, janji Tuhan atau tawaran Tuhan kepada orang Israel. Mari kita melihat kebenaran yang pertama, apa yang telah Tuhan lakukan bagi umat Israel atau kepada kita pada hari ini. Ayat keempat, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan berkata kepada Musa, kamu sendiri adalah saksi. Musa dipanggil untuk menjadi saksi antara Allah dengan umat Israel di sisi yang lain. Musa adalah saksi tentang segala kebenaran, tentang segala karya Tuhan di tengah-tengah umat Israel, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat Israel ingat, jangan lupa. Tujuannya adalah supaya umat Tuhan menghargai, jangan tidak tahu berterima kasih terhadap semua karya Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali tidak mengingat segala karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali kita tidak menghargai karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak mengingat karya Tuhan dalam hidup kita? Mengapa kita bisa tidak menghargai karya Tuhan dalam kehidupan kita? Alasan pertama adalah mungkin karena apa yang kita doakan itu tidak persis Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita doakan. Kita mungkin minta A, tapi Tuhan kasih kita B. Kita berdoa minta B, tapi Tuhan kasih kita A. Itu membuat kita seringkali tidak bisa terima. Kenapa kita berdoa minta ini, tapi Tuhan kasih yang lain, Tuhan kasih yang sebaliknya. Itu alasan pertama, kita tidak menghargai karya Tuhan dan tidak mengingat karya Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, karena seringkali karya Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak seperti yang kita mau. Kita ingin begini, tapi Tuhan memimpin kita ke yang ini, saudara. Kita ingin jalan yang mulus, kita ingin jalan yang instan, tapi Tuhan memimpin kita ke jalan yang berkelok-kelok, kepada jalan yang penuh dengan proses, tekanan, dan pergumulan. Bapak Ibu Saudara, kita suka baca ayat di dalam Pengkhotbah 3 ayat ke-10 mengatakan, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalimat itu paling senang dikutip oleh orang Kristen. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalimat berikutnya itu juga sama penting dengan kalimat di atas. Kalimat berikutnya apa? Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalimat berikutnya mengatakan, tetapi manusia yang dijadikan Allah tidak mengerti pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kadang-kadang Tuhan baru mulai bekerja di dalam kehidupan kita, tetapi kita sudah merasa dunia ini kiamat, dan kita sudah mulai meragukan kasih, kesetiaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu jemaat beberapa waktu yang lalu datang konsultasi sama saya sambil nangis sama istrinya. Di usia 54 tahun, dia tiba-tiba ada perampingan. Dia kerja di Mitsubishi, saudara, mobil. Lalu tiba-tiba ada perampingan, ada pensiun dini, saudara. Nah, dia merasa dibuang oleh perusahaannya setelah berkarya hampir 30 tahun, saudara. Lalu saya mengatakan, iya, terjadi kurang lebih 3-4 hari, saudara. Dia sudah merasa dunia ini kiamat. Lalu dia mulai mengatakan, kenapa Tuhan biarkan itu terjadi? Kan Tuhan tahu anak saya masih kuliah, satu udah berkeluarga, satu masih kuliah. Tapi tidak beberapa 3 tahun yang lalu lahir lagi satu anak yang beda dengan anak pertama itu 20 tahun, saudara. Jadi tiba-tiba istrinya hamil lagi, saudara. Di tengah-tengah masa tuanya hamil lagi, saudara. Anak berusia 3 tahun. Dia merasa stres. Punya anak ini berarti punya tanggung jawab. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Biarkan dia di PHK, saudara. Waduh, tidak bisa terima dan sebagainya, saudara. Saya hanya mengajak dia berdoa bahwa sebagai anak Tuhan, kita percaya segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah bersifat kebetulan. Ada rencana Tuhan, ada karya Tuhan yang mungkin hari ini kita tidak mengerti, yang butuh proses, butuh waktu untuk kita memahami, melihat Tuhan memimpin hidup kita, saudara. Saya ajak mereka berdoa dan sebagainya. 2 bulan kemudian dia dapat, saudara, temannya telepon dia, temannya punya usaha showroom mobil, dia akan merintis lagi di Bali dan di Surabaya. Jadi dia minta untuk showroom yang di Jakarta dia kelola, bahkan dikasih berapa persen saham, saudara. Itu karya Tuhan, saudara.
Ya, selama hampir 30 tahun dia bekerja pada perusahaan Mitsubishi, perusahaan besar otomotif, betul saudara. Tapi sebagai karyawan saudara. Tapi ketika Tuhan ingin membentuk kehidupannya, Tuhan ingin menyediakan sesuatu yang lebih baik kepadanya saudara. Bukan hanya bekerja, tapi juga punya saham di perusahaan, di showroom yang akan dia jalani, kelola saudara. Bukankah ini berkat Tuhan yang lebih besar saudara? Tapi ketika pertama kali dia di PHK, dia ngomongnya Tuhan jahat, Tuhan tidak tahu saya punya banyak kebutuhan, saya punya banyak tanggungan dan sebagainya saudara. Itulah sebabnya saudara, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia yang dijadikan Tuhan tidak mengerti pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan baru mulai bekerja dalam hidup kita, Tuhan baru mulai berkarya dalam hidup kita, tapi kita menganggap sudah kiamat. Sebaliknya juga yang terjadi saudara. Tuhan ingin kita segera bertobat dalam hidup kita, supaya jangan menyia-nyiakan hidup yang singkat ini, yang berharga ini untuk hidup dalam dosa. Tapi kita berpikir waktu kita masih panjang, hidup kita masih lama, lalu kita menunda kesempatan untuk bertobat, memperbaharui hidup di hadapan Tuhan saudara. Tapi tanpa kita tahu, ternyata waktu kita sudah habis. Game over saudara, waktu kita sudah habis saudara. Ternyata sudah waktunya kita menghadap Tuhan. Kita merasa hidup kita masih lama, kita menunda kesempatan untuk memperbaharui hidup di hadapan Tuhan. Kita menunda kesempatan untuk bertobat di hadapan Tuhan, karena kita merasa hidup kita masih panjang. Ternyata hidup kita sudah selesai. Kita tidak mengerti pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir saudara. Seringkali kita tidak bisa menghargai, kita tidak bisa mengingat kebaikan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena seringkali apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hal yang harus kita lakukan adalah pertama-tama kita harus mengingat dan menghargai setiap karya Tuhan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sejak kita lahir sampai hari ini, berapapun usia kita, ingat, hargai segala kebaikan, segala karyanya di dalam kehidupan kita. Meskipun karya Tuhan tidak selalu bisa kita terima, meskipun karya Tuhan tidak selalu bisa kita terima sepenuhnya saudara, tapi ingat, itu cara Tuhan sesuai dengan hikmatnya memimpin dan berkarya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, terhadap bangsa Israel, apa karya Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan umatnya? Dikatakan di sini, pertama, Tuhan telah mengalahkan orang-orang Mesir saudara. Orang Israel diperbudak 400 tahun lebih di tengah tanah orang Mesir saudara. Mereka hidup menderita, maka Tuhan melepaskan mereka melalui tulah peristiwa-peristiwa yang ajaib, sampai akhirnya Raja Firaun mengizinkan mereka keluar dari Mesir. Di tengah jalan kemudian Firaun sadar, lalu dia bokam guan saudara. Lalu akhirnya dia kejar lagi saudara. Akhirnya seluruh tentara Israel, tentara Mesir dimusnahkan oleh Tuhan. Kedua saudara, Tuhan dikatakan telah mendukung umat Tuhan di atas sayap Raja Wali. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka belum pernah melakukan perjalanan jauh saudara, dan mereka tidak tahu jalan yang harus mereka tempuh. Dan perjalanan mereka ada perjalanan berat karena memasuki padang gurun Sinai yang sangat kering. Di situ mereka tidak punya pembekalan yang cukup saudara. Ada banyak anak kecil, ada banyak orang tua, ibu hamil, ternak yang besar, bahkan ternak yang baru melahirkan. Situasinya sangat kacau, situasinya penuh dengan tekanan dan sangat kompleks saudara. Di situ Tuhan memelihara, memimpin mereka. Tuhan tahu mereka belum bersiap untuk berperang, maka Tuhan menghindari mereka dari peperangan saudara. Bahkan Tuhan berperang untuk mereka, melawan Amalek, dihancurkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menyediakan makanan minuman mereka sampai mereka tiba di Gunung Sinai saudara. Digambarkan apa? Digambarkan seperti induk Raja Wali yang melindungi anak-anaknya saudara. Raja Wali ketika melahirkan anaknya, anak Raja Wali, sekalipun Raja Wali itu besarnya luar biasa, gagahnya luar biasa, tapi kalau masih anak, ya seperti anak ayam, anak itik saudara. Tidak punya bulu, lemah, cuma tahu mulutnya kebuka, minta makan saudara. Hanya membutuhkan belas kasihan dari mamanya, induknya, untuk kasih dia makan. Tidak punya kemampuan untuk berpindah, beranjak dari satu posisi ke posisi yang lain, nggak bisa saudara. Rentan untuk dimangsa oleh burung yang lain saudara. Maka sebabnya induk ayam tidak berhenti menyatakan perhatian, menyatakan perlindungan kepada anak Raja Wali. Begitulah Tuhan memahami orang Israel, sebuah bangsa yang masih baru keluar dari perbudakan.
mentalnya juga masih mental budak, saudara. Tidak punya pengalaman apa-apa, berperang tidak bisa, mempertahankan diri juga tidak bisa. Maka Tuhan seperti induk Raja Wali memelihara dan menjaga mereka. Dari yang ketiga dikatakan apa? Tuhan membawa umatnya ke hadapannya, ke hadiratnya, saudara. Tujuan pimpinan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada umat Israel, membawa mereka keluar dari Mesir, memimpin mereka dalam perjalanan di padang gurun sampai mereka di Gunung Sinai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membawa umat ke hadapannya, saudara. Tuhan menawarkan diri untuk mengikat perjanjian, relasi dengan umat Tuhan. Tuhan menawarkan diri untuk menjadi Allah mereka, dan Tuhan ingin supaya mereka menjadi umatnya, saudara. Ini wujud dari karya Tuhan di dalam kehidupan umat Israel. Sekarang kita melihat yang kedua. Apa yang Tuhan tawarkan kepada umatnya? Setelah yang pertama kita melihat karya Tuhan kepada umatnya, maka kedua, apa yang Tuhan tawarkan kepada umatnya? Ayat ke-5 hingga ke-6a. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini kita melihat Tuhan menawarkan dirinya, menawarkan sebuah perjanjian, menawarkan sebuah relasi kepada umat. Tuhan rindu untuk menjadi Tuhan Allah bagi umatnya, dan Tuhan rindu supaya umat Israel itu menjadi umat baginya. Di dalam Keluaran 12, di dalam kitab Keluaran, di sinilah Tuhan pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Yahweh itu adalah Allah perjanjian. Itu hanya muncul atau mulai muncul di dalam kitab Keluaran. Allah yang mau mengikat perjanjian dengan umatnya, saudara. Aku ingin menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku, saudara. Dan Tuhan bukan hanya ingin mengikat sebuah perjanjian, tapi Tuhan juga memberikan sebuah janji kepada umatnya. Apa janji Tuhan? Apa janji yang terkandung di dalam undangan Tuhan kepada Israel? Dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, saudara. Tuhan berkata, Tuhan berjanji, kalau kamu mendengarkan firman-Ku, kalau kamu berpegang kepada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Kata harta kesayangan ini dalam bahasa Inggris adalah possession atau treasure, sebagai harta milik yang sangat berharga. Dua kata ini muncul pertama kali di dalam kitab Tawarikh, 1 Tawarikh pasal 29 ayat ketiga. Bicara tentang Daud yang apa? Yang rindu mempersiapkan harta benda untuk pembangunan bait suci. Maka dikatakan, ya, Daud mempersembahkan harta kepunyaannya, harta yang berharga, sebagai persiapan bagi anaknya Salomo untuk membangun bait suci. Dan kedua kali kata possession atau treasure ini muncul di dalam Pengkhotbah 2 ayat ke-8 untuk menggambarkan harta bendanya dari Salomo. Salomo begitu kaya raya, begitu banyak hartanya, tapi di antara harta-hartanya ada harta yang begitu disayangnya, yang begitu penting bagi dia. Tetapi apa yang Alkitab katakan tentang harta bendanya Tuhan, harta kesayangannya Tuhan? Alkitab berkata, harta kesayangan Tuhan, harta milik Tuhan adalah siapa? Kita, umat Tuhan. Kita dikatakan menjadi harta kesayangan Tuhan. Di dunia ini, di alam semesta ini, tidak ada yang lebih penting di mata Tuhan daripada kita, anak-anak Tuhan, umatnya. Dan Tuhan menyayangi kita melebihi apapun. Buktinya apa? Seperti yang saya katakan tadi, bukti dari kasih Tuhan kepada kita adalah apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kita, supaya kita mendapatkan keselamatan, bukan kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat betapa besar kasih Tuhan kepada umat Israel. Tuhan berjanji menjadikan mereka sebagai umatnya, saudara. Bahkan ketika Musa mengucapkan khotbah terakhir perpisahan kepada umat Israel di dalam Keluaran, di dalam kitab Ulangan, ada 3 kali Musa
berkata kepada Israel, ingat, kamu adalah umat kesayangan Tuhan. Saya kutip satu saja, saudara. Di dalam Ulangan 7 ayat ke-6 dikatakan demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Berulang kali Musa mengingatkan, ingat bangsa Israel, kamu itu umat kesayangan Tuhan. Jangan pernah lupa karya Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah lupa janji Tuhan kepadamu bahwa kamu menjadi umat kesayangannya. Setelah kita mendengarkan khotbah sampai di sini, kita mungkin mengaminkan, amin. Karena firman Tuhan memang berkata demikian. Tuhan begitu mengasihi umat Israel, menjadikan umat kesayangannya, dan telah berkarya dengan begitu luar biasa dalam kehidupan umatnya, seperti induk Raja Wali melindungi anak-anaknya. Tetapi apa hubungannya dengan kita? Lalu apa hubungannya dengan kita? Kalau orang hari ini mengatakan so what gitu loh, ya, apa kaitannya dengan kita? Apa hubungannya dengan kita, saudara? Apakah kata-kata ini, janji-janji ini hanya ditujukan kepada umat Israel yang ada dicatat dalam Alkitab? Ataukah kebenaran ini juga menjadi kebenaran bagi kita hari ini? Jawabannya adalah iya. Buktinya di mana? Buktinya di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9 dan ke-10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Tuhan, tapi hari ini menjadi umat Tuhan. Kamu yang dahulu tidak disayangi, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Kebenaran yang sama ditujukan kepada kita pada hari ini. Hari ini kita juga adalah umat kepunyaan Tuhan. Apa arti dari 1 Petrus 2 ayat ke-9 dan 10? Ada dua kebenaran penting dari ayat ini. Pertama, ayat ini ingin menyatakan kepada kita identitas kita. Identitas kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita di hadapan Tuhan ada umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Kita memang dulu tidak dikasihani karena dosa dan kejahatan kita. Tapi ketika Kristus menebus kita dan kita percaya kepadanya, maka kita mengatakan kita menjadi umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Itu kondisi kita, itu identitas kita hari ini. Setiap kita hari ini, siapapun kita itu berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita melebihi apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Itu kata Alkitab, dan itu identitas kita. Kita boleh tidak pede atau merasa diri minder dan sebagainya, merasa tidak punya apa-apa dibandingkan dengan orang lain. Tapi ingat, di hadapan Tuhan, identitas kita adalah kita itu umat kepunyaan Tuhan. Kita ada umat kesayangan Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Itu kata Alkitab. Kedua, ayat di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9 itu juga berbicara tentang panggilan hidup kita. Panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Setelah Tuhan menebus kita, setelah Tuhan mengembalikan dan menyatakan, menegaskan identitas kita bahwa kita ada umat kesayangannya. Terus apa misi, apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Dikatakan apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Tuhan, tetapi hari ini menjadi umat Tuhan. Kamu yang dulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Itu misi kita, itu panggilan kita. Hari ini kalau kita ada orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang telah menemukan identitas kita di dalam Kristus, kita punya tugas, kita punya panggilan, kita punya misi. Misinya apa? Melalui kehidupan kita, kita menyatakan kepada orang lain siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita dulu bukan siapa-siapa. Kita dulu manusia durhaka yang sudah jatuh dalam dosa, musuh Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihani kita, menebus kita, menjadikan kita umat kepunyaannya, harta kesayangannya, supaya melalui berita yang kita beritakan,
orang lain bisa menerima Tuhan, orang lain bisa percaya. Bagaimana caranya kita menjalani panggilan Tuhan, menjadi saksi Tuhan? Roma 12 ayat 1 mengatakan apa? Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadikanlah diri kita, jadikanlah hidup kita sebagai alat kesaksian di tangan Tuhan, supaya melalui setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita, orang lain boleh melihatnya, pasangan kita boleh melihatnya, orang tua kita boleh melihatnya, anak-anak kita boleh melihatnya, teman bisnis kita boleh melihatnya, teman gereja boleh melihatnya. Perbuatan Allah yang indah dalam hidup kita, yang telah memperbaharui hidup kita, bahwa kita adalah umat kesayangan Tuhan. Kita begitu dicintai Tuhan, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini sekali lagi berbicara dalam hati kita, memberikan kita sebuah keyakinan. Allah kita adalah Allah yang terus berkarya di dalam kehidupan kita, dan karyanya belum berhenti karena kita masih hidup di dunia. Tuhan masih terus menjalankan karyanya, rencananya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan kita juga ada Tuhan yang setia dengan janjinya, dan Dia telah berjanji menjadikan kita sebagai umat kesayangannya. Itu janji yang tidak mungkin akan dicabut. Itu janji yang akan menjadi identitas kita untuk selama-lamanya. Biar Tuhan memberkati firman